Hmm. Baik, kita mulai saja ya. Bentar ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Prodi Sosiologi, Ibu Nur Hayati, SPD MA. Yang kami hormati, dosen sekaligus narasumber kita pada hari ini, Ibu Sri Pujiati, SPD MSOS. Para dosen sosiologi yang hadir pada siang ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Puji Nurul Laili. Saya mahasiswa sosiologi semester 7 yang akan memandu acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dengan tema tugas akhir bukan sekedar syarat, melainkan penguat kapasitas dan karir dalam keadaan sehat. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Prodi Sosiologi, yaitu kepada Ibu Nur Hayati SPD, MA, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terdengar sejahtera ya, untuk Bu? kita. Suaranya kecil ya? Sebentar.
Sudah, Ibu. Oke, ya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber di sini adalah Ibu Sri Pujiati, kemudian para dosen prodi sosiologi, baik itu yang di pusat maupun yang di daerah, kemudian kepada mahasiswa program studi sosiologi tentunya yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan tema yang relevan tentunya dengan program studi sosiologi terkait dengan tugas akhir bukan sekedar syarat, melainkan penguat kapasitas dan karir, di mana tema ini penting bagi kita semua, tidak hanya bagi mahasiswa yang tingkat akhir saja, tetapi juga bagi mahasiswa yang masih berada di tahap awal atau semester awal maupun yang menengah. Tugas akhir bukan sesuatu yang tiba-tiba tentunya hadir di penghujung studi di semester 8, melainkan sebuah proses panjang yang perlu kita siapkan sejak kini ya, kayak gitu, biar teman-teman nantinya siap dalam menghadapi tugas akhir tersebut. Kemudian sehingga melalui webinar ini saya berharap teman-teman sekalian dapat memperoleh perspektif baru bahwa tugas akhir bukanlah beban, melainkan peluang, peluang untuk mengembangkan diri, kemudian memperkuat kompetensi teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri sebagai lulusan sosiologi yang siap berkontribusi di masyarakat nantinya. Kemudian dengan demikian ketika saatnya tiba nanti teman-teman dalam menyusun tugas akhir, teman-teman mahasiswa tidak hanya siap secara administratif saja, tetapi juga matang dalam intelektual dan mental tentunya. Lebih jauh lagi, pengalaman dalam menyusun tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dan bekal dalam membangun karir teman-teman nantinya. Tentunya juga saya mengapresiasi teman-teman di Prodi bahwa sudah dan akan menyelenggarakan webinar ini. Semoga juga webinar ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Kemudian akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah hadir pada siang hari ini dan semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman dalam mengerjakan tugas akhir nantinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ya. kepada Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk menyalakan kamera. Mohon bantuan kepada admin Prodi untuk membantu sesi dokumentasi. Baik, apa sudah dinyalakan semua? Ini ada 2 halaman. Kita mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Teman-teman sekalian, seringkali tugas akhir dipandang hanya sebagai syarat untuk lulus dari perkuliahan. Padahal jika kita gali lebih dalam, tugas akhir baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun proyek sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kapasitas sebagai mahasiswa. Melalui tugas akhir, kita tidak hanya belajar meneliti dan menulis, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, memahami realitas sosial, serta
secara mendalam, serta menghasilkan karya yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Bahkan hal ini juga dapat menjadi nilai tambah ya teman-teman, yang memperkuat posisi kita di dunia kerja nantinya. Maka sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memahami bagaimana tugas akhir program studi bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai sarana pengembangan kapasitas diri dan bekal untuk karir ke depannya. Agar kegiatan berjalan dengan lancar, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Kamera diperkenankan untuk dinyalakan, serta pertanyaan dapat disampaikan pada sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Kami juga mengingatkan bahwa absensi akan dibagikan di akhir kegiatan pada kolom obrolan, pada kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi mengenai tugas akhir bukan sekedar syarat, melainkan penguat kapasitas dan karir. Kepada Ibu Sri Pujiati SPDM SOS, kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Puji. Teh Puji berterima kasih kepada Teh Fuji. Kebetulan Fuji ini adalah mahasiswa semester 7 tadi ya dari UT Bandung yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini memang oleh program studi dilamar untuk menjadi MC gitu ya. Dan kami harap ke depannya Sapa Prodinya dan saya rasa juga Ibu Kaprodi kita juga setuju ya Bu kalau selanjutnya kita MC atau moderatornya mahasiswa terus ya. Betul. Iya, biar ada kesempatan untuk teman-teman mahasiswa juga untuk berbicara di depan umum walaupun mungkin secara daring begitu. Dan ya terima kasih Teh Puji atas kesempatannya. Em, pada hari ini teman-teman kami seperti biasa melaksanakan Sapa Prodi yang sebetulnya ini memang temanya mungkin agak segmented dalam tanda kutip kalau dilihat dari tema seperti hanya untuk mahasiswa tingkat akhir atau tingkat yang sudah banyak ya semesternya. Padahal sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh Bu Kaprodi kita bahwa TAP ini kan tidak tiba-tiba ada gitu. Justru kita harus menyiapkannya dari semester awal atau sedini mungkin juga gitu ya. Jadi ini tidak diperuntukkan hanya untuk mahasiswa tingkat akhir, tapi juga kita mempersiapkan dari sekarang begitu. Ya, jadi oke, sorry, maaf, barusan ada sedikit distraksi. Ya, dan ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang harapannya pada Sapa Prodi kali ini kita sama-sama untuk mengenal lebih jauh apa itu sebetulnya tugas akhir program studi sosiologi karena setiap prodi ada tugas akhirnya dan saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang masih memiliki mispersepsi juga terhadap TAPS. Ada yang berpendapat bahwa artikel ilmiah lebih mudah dibanding proyek, proyek lebih ribet dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa program studi mengadakan Sapa Prodi yang berkaitan dengan TAPS yaitu artikel ilmiah dan juga proyek, tapi kita juga tidak ingin hanya membahas itu saja, karena itu sudah sebetulnya dibahas di Sapa Prodi 2025 akhir kemarin. Dan kalau teman-teman ada yang terlewat, bisa juga dicek di YouTube-nya FISIP ya. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan lebih mendiskusikan kepada teman-teman. Saya mengatakan ini sebagai sebuah diskusi karena saya rasa mahasiswa prodi sosiologi juga sangat beragam, tidak hanya fresh graduate nantinya yang memang hanya fokus ke kuliah, tapi ada juga yang beberapa atau bahkan mungkin banyak yang sudah bekerja begitu ya, dan mungkin juga bisa share pengalamannya, kiranya bagaimana sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan sosiologi itu apa dan lain sebagainya begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang tugas akhir bukan sekedar syarat lulus, melainkan penguat kapasitas dan juga karir. Slide-nya apakah sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Sudah jelas itu. Baik.
Oke, sebelum itu saya sangat ingin sekali mendengar suara atau minimal melihat tulisan teman-teman begitu dengan melemparkan sebuah pertanyaan. Kiranya kompetensi apa yang dibutuhkan dunia kerja dari lulusan sosiologi? Menurut teman-teman apa kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dari lulusan sosiologi? Boleh berupa kata, misalkan apa, profesionalisme lah, apa gitu. Coba kalau tidak bisa open mic, boleh ditulis di kolom chatnya. Yang paling dibutuhkan dunia kerja dari lulusan sosiologi. Boleh langsung open mic dan sebutkan saja. Apa kiranya yang terlintas oleh teman-teman kalau ada pertanyaan seperti ini? Apakah eh, pinter ngomong misalkan atau apa? Memiliki pemikiran yang kritis, relasi, oke. Menurut saya bisa peka dengan keadaan sosial, terlebih di tempat tinggal, sekitar tempat tinggal ya. Bisa lebih profesional, bisa cepat tanggap dengan situasi. Oke, ada lagi selain itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Tifa. Kira-kira Ya, apa, Mbak? kira-kira kalau menurut saya adalah yang paling pertama kompetensi yang dibutuhkan dari seorang lulusan sosiologi adalah bagaimana kita menjadi seorang pelopor. Oke, pelopor. Pelopor Jadi apa tuh? dari seorang pelapor menjadi pelopor, seperti itu. Jadi seorang Jadi dari pelapor bagaimana menjadi pelopor. Oke. ya, jadi bagaimana kita memiliki empati, cukup empati dan bagaimana kompetensi kita dalam menjadi pelopor itu dengan berbagai faktor yang ada, kemudian dengan mempersiapkan berbagai SDM dengan kualitas yang mumpuni seperti itu. Oke, mantap. Tuh, jadi menjadi bukan hanya pelapor tapi menjadi pelopor juga. Terus ada juga yang bilang bahkan kompetensi yang dibutuhkan itu kemampuan untuk meneliti juga ya. Manajemen perubahan atau pengembangan masyarakat juga dibutuhkan. Nah, banyak berarti ya. Jadi kalau masih ada yang bingung sosiolog itu atau sarjana sosiolog itu bisa apa, ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian membuat kita heran gitu karena ternyata dari saya lihat eh, komentar teman-teman sekalian, teman-teman sekalian ini juga sudah tahu nih, kiranya sebetulnya ketika nanti teman-teman lulus apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu sendiri gitu. Di sini juga dituliskan memahami kondisi masyarakat, menganalisis, membaca pola fenomenal lah, memiliki kemampuan adaptasi dan memahami situasi sosial secara profesional. Banyak sekali. Dan semua jawaban itu tidak ada yang salah gitu. Jadi terima kasih untuk jawabannya teman-teman. Dan itulah kenapa pada akhirnya program studi sosiologi pada khususnya atau umumnya lah universitas terbuka itu melakukan sebuah transformasi berupa kurikulum. Jadi kita mungkin teman-teman yang sudah lebih dari 2 semester akan melihat bahwa kurang lebih dimulai dari semester kemarin teman-teman menemui yang namanya sebuah perubahan besar pada kurikulum kita begitu. Mungkin responnya ada yang bingung lah, ada yang merasa terbebani lah dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya itu adalah cara dari kami untuk membuat teman-teman ini lebih siap pada akhirnya untuk terjun ke dunia kerja apabila belum. Dan untuk lebih memperkuat kapasitas teman-teman jika memang teman-teman ini sudah terjun ke dunia kerja, bahkan mungkin sebelum teman-teman menjadi mahasiswa sosiologi itu sendiri. Dan kalau masih bingung nih sedikit saya berikan gambaran juga bahwa perubahan kurikulum yang kemarin kita laksanakan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak ada lagi tuh yang bingung kenapa sih UT harus ganti kurikulum gitu, nyusahin aja gitu. Atau mungkin udah yang semester-semester akhir, jadi ada mata kuliah berpraktik ini teh jadi ada tugas akhir sih kenapa? Padahal saya masuk ke UTT karena nggak ada skripsi gitu. Misalkan gitu ya. Tapi supaya tidak ada kalimat-kalimat seperti itu lagi mungkin perlu kami beritahukan ya bahwa memang perubahan kurikulum ini itu kita menuju kepada yang namanya kurikulum outcome based education atau OBE yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memang tidak hanya kompeten teman-teman. Jadi bukan hanya kompeten tetapi juga justru memiliki karakter yang tidak hanya kuat tetapi juga peka terhadap dinamika yang ada pada masyarakat itu sendiri gitu. Karena
bagaimana kita menjadi lulusan yang baik apabila tidak memiliki kepekaan tersebut begitu. Dan ini untuk memastikan hal ini kita maka membuatlah sebuah kurikulum yang memang pada akhirnya membuat teman-teman itu bisa berpartisipasi aktif dalam pemecahan tantangan sosial yang ada di masyarakat begitu. Jadi bukan hanya belajar soal teori sosiologi, tetapi juga teman-teman ini akan dituntun oleh kurikulum tersebut untuk tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang peduli dan berkontribusi positif bagi bangsa. Nah, itu cita-citanya ya, gitu. Jadi itu yang menjadi dasar daripada perubahan kurikulum itu sendiri, begitu. Jadi bukan untuk kami, bukan untuk UT tapi untuk kita semua, untuk teman-teman lebih tepatnya begitu. Dan ini kita perubahan ini juga selaras kemudian kita rubah visi misinya. Ini perlu teman-teman ketahui juga karena jangan sampai teman-teman masuk ke sebuah institusi tapi tidak tahu visi misi dari institusi tersebut begitu. Dari rumah tersebut tujuannya apa gitu ya. Orang nikah aja kan harus tahu ya visi misinya gitu, apalagi orang kuliah begitu. Dan kita harus tahu bahwa visi dari program studi sosiologi itu yaitu menghasilkan lulusan yang berwawasan inklusif, jadi tidak eksklusif, kemudian berdaya saing global, serta mampu melakukan riset dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosiologi dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi melalui sistem pendidikan jarak jauh begitu. Kemudian diuraikan ke misi-misi yang memang meneruskan apa yang menjadi visi tadi, mulai dari teman-teman kemudian dituntut untuk bisa memanfaatkan pendidikan jarak jauh secara maksimal, kemudian juga kami sebagai program studi bisa meluluskan teman-teman yang memiliki kompetensi yang bisa berdaya saing global sampai bisa meneliti, bisa memberdayakan masyarakat dan tentunya bisa menjalin kemitraan dengan tidak hanya nasional tetapi juga mitra internasional begitu. Nah, ini sedikit saya sengaja gambarkan kepada teman-teman hal yang mungkin tidak terlalu akrab untuk teman-teman sekalian, walaupun nanti sebetulnya ini bisa teman-teman akses di websitenya FISIP ya. Saat ini kami sedang memperbaharui website supaya teman-teman itu tahu tidak hanya visi misi, tapi juga bahkan profil lulusan, kemudian program educational objectives gitu. Di sini teman-teman akan tahu kiranya karakter-karakter seperti apa sebetulnya yang kemudian harusnya melekat pada teman-teman ketika teman-teman itu sudah lulus dari prodi sosiologi gitu. Jadi bukan hanya keluar dari UT itu bukan hanya membawa gelar esos, tapi teman-teman itu harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Mulai dari kemampuan sebagai analis sosial, di mana teman-teman itu mampu memetakan dan membaca dinamika sosial yang kompleks, mengembangkan analisis berbasis data, serta merumuskan solusi strategis terhadap berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat, termasuk dalam konteks digital dan global ya. Jadi itu pertama, analis sosial. Ini sekalian menjawab juga nih, kira-kira kalau keluar dari sini kemampuan saya apa dan saya mau jadi apa gitu. Pertama, bisa menjadi analis sosial. Kedua, bisa menjadi peneliti sosial. Dalam artian teman-teman itu harus memiliki keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penelitian berbasis teori dan metode sosiologi yang relevan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, serta mampu mendiseminasikan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan publik dan kemajuan ilmu pengetahuan sosial. Terus yang ketiga ada juga konsultan sosial. Ini lebih kepada memberikan rekomendasi, pendampingan, kemudian solusi terhadap suatu masalah sosial gitu atau baik itu dari tingkat komunitas, lembaga, dan lain sebagainya. Dan ini membuat teman-teman harus mampu berkomunikasi secara efektif juga nih untuk menyelesaikan permasalahan begitu. Dan kedua, yang berikutnya adalah praktisi pemberdayaan masyarakat. Tentunya ini teman-teman dituntut untuk juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar juga gitu. Dari mulai merancang, kemudian mengelola program pemberdayaan sampai memonitor pemberdayaan daripada masyarakat itu sendiri begitu. Dan terakhir, teman-teman juga dituntut atau bukan dituntut ya, ini kami sebagai penyedia pendidikan itu berharap bahwa teman-teman ketika lulus itu mampu merancang strategi perubahan sosial yang berkelanjutan gitu. Jadi mampu mengelola intervensi sosial berbasis data ya. Jadi jangan hanya asumsi.
teman-teman itu harus memiliki basis data yang kuat, kemudian mengarahkan dinamika sosial menuju pengetahuan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya nih dari kelima PIO ini sebetulnya kemudian kami coba bukan ciptakan ya lahirkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter ini dengan cara tadi diadakannya perubahan kurikulum pada program studi sosiologi Universitas Terbuka begitu. Nah, lalu apa transformasi nyata yang teman-teman bisa lihat daripada perubahan kurba itu sendiri? Yaitu yang paling mungkin teman-teman rasakan ya adalah selain mata kuliah tentunya itu ada juga maksudnya mata kuliah teori, ada juga mata kuliah berpraktik dan mata kuliah praktik. Ini yang sepertinya masih agak membuat teman-teman kebingungan. Kayak misalkan masih bingung, Praton tuh apa ya gitu. Kemudian dari mana kita tahu bahwa itu mata kuliah berpraktik, bahwa itu mata kuliah praktik gitu ya. Dan itu sebetulnya semuanya sudah bisa teman-teman lihat pada katalog kurikulum. Jadi teman-teman tinggal search aja. Kalau sekiranya malas buka My UT-nya begitu ya, mungkin tinggal search aja katalog kurikulum 2025-2026. Di situ nanti keluar tuh yang namanya katalog kurikulum. Bahkan mungkin nanti kita bisa share juga katalog kurikulum khusus untuk program studi sosiologi kalau memang dibutuhkan. Sehingga teman-teman ya kalau tapi saya sih berharap tidak selalu harus disuapi ya. Jadi teman-teman cari sendiri deh katalog kurikulumnya begitu. Nah, di situ tuh terlihat ada keterangan-keterangan, ada praton dan lain sebagainya, pool berpraktik, kemudian atau mata kuliah yang memang praktik begitu. Kita bahas terlebih dahulu sekilas tentang mata kuliah berpraktik, yaitu bahwa kita itu memiliki 6 mata kuliah berpraktik, yaitu ada metode kualitatif, metode kuantitatif, statistik sosial, perubahan dan masalah sosial, sosiologi dan pendidikan, serta sosiologi dan industri. Ya, sementara untuk praktik kita punya metode penelitian, punya artikel ilmiah dan punya proyek. Jadi 3 gitu. Nah, apa bedanya kalau mata kuliah berpraktik? Dia itu masih ada UAS, teman-teman ya. Coba diperhatikan yang bagian sini karena kemarin ternyata masih ada yang kurang ngeh nih terhadap keberadaan mata kuliah berpraktik ini sebetulnya akan seperti apa. Dan perlu ke teman-teman ketahui bahwa sekali lagi untuk mata kuliah berpraktik itu tidak ada UAS. Tidak ada UAS, ada UAS, tapi memang nilai praktiknya ini lebih besar dibandingkan nilai UAS-nya. Jadi kalau teman-teman mungkin ingat pembagian penilaian atau bagaimana cara UTM menilai adalah biasanya pada mata kuliah teori itu teman-teman akan dinilai dari UAS. Nah, Tuton itu membantu ketika UAS-nya di atas 30%. Jadi kalau UAS-nya sudah bagus, nanti tambah bagus lagi nilainya kalau Tutonnya memang nilainya bagus juga gitu. Tapi kalau UAS-nya sudah jelek, jadinya misalkan di bawah 30% nih hasil dari UAS-nya, maka nilai tutornya juga tidak membantu begitu. Karena tadi UAS-nya tidak memenuhi syarat yaitu 30%. Nah, kalau di mata kuliah berpraktik tidak seperti itu teman-teman perhitungannya. Jadi mata kuliah berpraktik itu diwajibkan mengikuti tuton dan juga UAS. Jadi tutonnya itu memegang memberikan peran 60% penilaiannya praktiknya. Jadi praktik itu kan adanya di Tuton ya. Dan untuk UASnya itu justru 40% ya. Jadi jangan sampai ada yang ikut UAS tetapi tidak mengerjakan Tuton. Karena ini terjadi di semester kemarin, ada mahasiswa pada mata kuliah berpraktik yang dia mengikuti UAS dan hasil UASnya bagus, teman-teman. Jadi di atas 80, saya lupa berapa, tapi di atas 80, yang harusnya itu sudah mendapatkan nilai yang baik begitu. Tapi ketika ternyata dia mendapatkan nilai E. Kenapa gitu? Itu wajar kan? Tuh, mahasiswanya wajar bertanya, kenapa saya dapat E? Kan saya UASnya bagus, Bu, gitu. Nah, padahal sudah tertulis pada panduan berpraktik
yang ada di sesi 1 masing-masing tuton, bahwa jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat otomatis mendapat nilai E. Jadi tidak ikut UAS, hanya ikut tuton, atau hanya ikut UAS tapi tidak ikut tuton, itu sama-sama akan mendapatkan nilai E. Jadi jangan sampai ada lagi yang mendapatkan nilai E karena kesalahan tersebut ya. Jadi mumpung sekarang belum mulai nih sesi pertamanya, teman-teman kan sudah mulai bisa buka ya tutornya. Dibaca dulu nih untuk teman-teman yang punya mata kuliah berpraktik, itu dibaca panduannya supaya tidak ada kesalahan tersebut. Begitu ya. Jadi intinya untuk mata kuliah berpraktik, tuton itu berperan sangat besar ya. Begitu. Nah, kemudian untuk mata kuliah praktik gimana gitu. Untuk mata kuliah ini tidak ada UAS, teman-teman. Jadi nilai akhir itu 100% dari nilai tutorial online atau nilai praktik yang dilaksanakan pada e-learning itu sendiri. Jadi, dan diantaranya ini adalah ada metode penelitian, artikel ilmiah, dan proyek. Lebih tepatnya artikel ilmiah atau proyek. Karena teman-teman diminta untuk memilih antara kedua ini, begitu. Dan sekilas mungkin saya gambarkan bahwa dalam mata kuliah praktik ini ada 4 tugas. Ada 4 tugas yang dimana itu sebetulnya saling berkaitan. Jadi bukan kayak mata kuliah teori yang untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya bisa tidak berkaitan. Tapi yang ini nih, mata kuliah berpraktik dan praktik sebetulnya tugasnya ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk Ariel itu dia tugasnya memang melanjutkan gitu sifatnya, dan proyek juga sama tapi dia lebih kepada melihat progres dan outputnya pun berbeda-beda serta ada 14 aktivitas belajar. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah atau sekarang mulai menempuh 3 mata kuliah ini, teman-teman akan melihat tampilan yang berbeda dari biasanya. Kalau mata kuliah teori dan berpraktik hanya ada 8 sesi. Kalau untuk mata kuliah praktik itu ada 14 aktivitas belajar. Di mana sekali teman-teman buka itu yang kebuka aktivitasnya bukan hanya satu. Kalau sesi kan biasanya buka dulu sesi 1, sesi 1 selesai kebuka sesi 2. Nah, kalau untuk praktik ini ada yang langsung terbukanya 2 aktivitas belajar, ada yang langsung 3. Jadi jangan sampai terlalu terlena dengan masih lama, ini juga paling baru dibukanya aktivitas belajar 1 gitu. Tidak seperti itu. Jadi rajin melihat perkembangan nanti ketika setelah mulai di tanggal 13. Outputnya apa? Untuk metode penelitian, outputnya itu adalah proposal penelitian. Untuk artikel ilmiah, outputnya adalah artikel ilmiah. Kalau teman-teman mungkin sering menyebutnya dengan kata jurnal begitu. Kemudian ada juga untuk proyek itu outputnya adalah laporan proyek, laporan kampanye sosial. Nanti akan ada saya gambarkan lebih dalam mengenai artikel ilmiah dan proyek yang merupakan tugas akhir program studi sosiologi. Nah, kemudian ini beberapa karakteristik umum dari TAPS itu sendiri, mulai dari ini merupakan TAPS itu tugas akhir program studi, teman-teman ya, kalau masih bingung. Nah, di sini adalah ini TAPS ini merupakan mata kuliah full praktik atau praton, jadi tidak ada UAS, kemudian dikerjakan secara individu, pelaksanaannya berlangsung 14 aktivitas belajar, bimbingan dan pengumpulan tugasnya hanya dilakukan melalui e-learning. Ya, jadi jangan sampai ada yang telat unggah terus mengejar-ngejar tutornya gitu. Bu, tolong Bu, saya kirim lewat email aja ya, atau saya kirim aja ke rumah Ibu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena semuanya itu hanya dikumpulkan dan dibimbing melalui e-learning. Pun ketika nanti misalkan ada WAG atau WA group, itu kan kami memang dari program studi meminta tutor itu untuk membuat WAG untuk memperlancar komunikasi. Dan juga nanti akan ada tutorial webinar yang ini menjadi bimbingan sinkronus nih. Jadi teman-teman langsung ketemu sama tutornya. Tapi ini semua itu memang melalui e-learning. Jadi informasi WA-nya, WAG-nya, kemudian informasi link tutornya itu semua sudah disediakan di e-learning.ut.ac.id begitu. Kemudian kehadiran tutorial webinar ini diisi oleh tutor, teman-teman. Jadi bukan oleh mahasiswa. Jadi jangan cari-cari, mana ini untuk artikel ilmiah kok nggak ada absensi sih gitu. Misalkan itu nanti diisinya oleh tutor ya.
Karena nanti yang melihat apakah kalian mengikuti web atau tidak itu adalah tutornya. Karena kehadirannya itu ada di setiap web begitu. Dan ini adalah dua jenis tadi terkait dengan bentuk TAPS sosiologi, yaitu artikel ilmiah dan proyek. Di sini kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki bobot yang sama, yaitu 6 SKS. Jadi ini sebetulnya sama dengan bobotnya tesis lagi, apa tuh namanya? Skripsi. Skripsi kalau di S1. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya nanti, di UT ada skripsi nggak? Nggak ada skripsi, tapi kami ada tugas akhir gitu. Artikel ilmiah atau proyek. Di sini juga sebetulnya sudah dijelaskan kemarinnya lebih lanjut tentang perbedaan antara artikel ilmiah dan juga proyek itu sendiri, bahwa tujuannya itu berbeda. Walaupun mungkin memang arahnya sama, yaitu menciptakan teman-teman yang tadi ya kompeten dan juga mampu berpartisipasi dalam masyarakat, berpikir kritis dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya mulai dari tujuan, kemudian pendekatannya, produknya dan evaluasinya juga sebetulnya berbeda. Begitu, punya karakter masing-masing gitu ya. Nah, ini gambaran daripada aktivitas belajar yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau Ariel itu dia di kegiatan belajar 14 itu atau aktivitas belajar itu mengunggah artikel final yang sudah teman-teman kerjakan dari tugas 1 direvisi, lanjut ke tugas 2 direvisi, lanjut tugas 3 sampai finalnya di tugas 4. Dan ini diunggah syaratnya adalah harus sudah bebas plagiasi di bawah 30%. Jadi jangan sampai angka plagiasinya itu atau angka similarity-nya lebih tepatnya di atas 30. Itu berarti belum memenuhi. Karena nanti akan ada syarat bahwa pernyataan artikel teman-teman ini sudah di bawah 30% untuk similarity-nya. Kalau untuk proyek, tugas 4 akhirnya itu adalah laporan proyek atau laporan kampanye yang dilakukan. Jadi intinya kalau proyek itu lebih kepada aktivitas berkampanye sosial. Nah, sekalian saya luruskan persepsi mengenai TAPS ini, yang sebetulnya ada yang kurang tepat, di mana teman-teman masih ada yang berpendapat bahwa artikel ilmiah lebih mudah dibandingkan proyek katanya. Dan ini terbukti dengan jumlah kelas artikel ilmiah yang jauh lebih banyak dibandingkan kelas proyek gitu. Dan ketika kami melakukan tanya jawab gitu atau diskusi dengan teman-teman yang mengikuti artikel ilmiah dan proyek, ternyata jawabannya hampir mirip nih, bahwa ada gosip di luar sana kalau katanya proyek itu capek, ada 2 pekerjaan gitu. Dan bahkan mungkin lebih kepada mereka sendiri tidak yakin sebetulnya kerjaan apa yang harus dilakukan pada proyek itu sendiri, sebetulnya begitu. Dan itu adalah yang tidak tepat, teman-teman. Yang betul adalah keduanya itu memiliki bobot yang sama, yaitu 6 SKS tadi, dan sama-sama menuntut keseriusan. Jadi tidak ada yang lebih gampang dibanding yang lainnya. Tidak ada yang lebih simpel dibanding yang lainnya begitu. Hanya saja yang membedakan itu jenis tantangan yang tidak sama begitu. Kita lihat dari artikel ilmiah itu lebih kepada sistematikanya nih yang diperhatikan, bahwa kalian diajarkan untuk membuat sebuah karya ilmiah baku gitu ya, yang formal, yang mengikuti kaidah ilmiah mulai dari struktur, sitasi, kutipan, kemudian harus tahu cara menyusun sebuah hasil penelitian dengan cara yang baik, harus konsisten penulisannya, bahkan diatur sampai, kalau artikel ilmiah itu kan sampai cara penulisan daftar pustaka atau referensi, kemudian teman-teman juga diatur penggunaan bahasanya lebih baku dan lain sebagainya. Sementara untuk proyek, ini sebetulnya tidak menekankan kepada hasil akhir yang formal dan sesuai kaidah ilmiah. Jadi kalau tadi di artikel ilmiah sampai detail yang namanya kutipan pun harus sesuai dengan APA alias ketentuan yang kita ikuti. Nah, di proyek ini sebetulnya tidak serigid itu dari segi penulisan. Hanya memang membutuhkan sebuah aksi
Jadi teman-teman itu lebih banyak praktiknya dibandingkan nulis gitu. Tapi kalau artikel ilmiah itu lebih banyak nulisnya gitu. Dan mungkin proyek ini sangat cocok untuk teman-teman yang berjiwa kreatif. Jadi teman-teman yang sudah punya audiens, terutama misalkan yang bekerja sebagai guru, yang di kantor, yang bisa kemarin juga saya lihat ada yang bekerja di desa, kantor desa, ada yang anggota PKK, ada yang kemudian dia ini bergabung dalam sebuah komunitas, contohnya komunitas lari gitu. Ini menurut saya menjadi modal besar untuk teman-teman yang ketika ingin mengambil TAPS proyek karena teman-teman sudah punya audiens gitu. Dan ini yang dibutuhkan oleh proyek itu sendiri. Dan tentunya butuh adaptasi karena kalau kita sudah berkaitan dengan kondisi yang ada di masyarakat tentu tidak bisa kaku. Kalau yang satu kan artikel ilmiah justru baku ya, betul-betul mengikuti kaidah fokus pada penulisannya. Kalau yang ini justru kita harus siap untuk beradaptasi terus dengan kondisi yang ada di lapangan. Misal, niat awalnya ingin presentasi atau mengkampanyekan soal pendidikan tinggi ke eh, anak-anak SMA di pedalaman. Tapi ternyata waktu itu misalkan lagi masa-masa UAS. Akhirnya dilakukan kampanye tidak hanya kepada siswa-siswa SMA, tapi dilakukan kampanye kepada ibu-ibu PKK supaya mereka kemudian meneruskan informasi atau membudayakan pola pikir tentang pendidikan tinggi ke anak-anaknya. Jadi gitu, ada penyesuaian lah gitu dalam proses pelaksanaan proyeknya. Nah, ini adalah kapasitas dan nilai yang akan teman-teman lakukan, yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman mengambil TAPS, baik itu artikel ilmiah maupun proyek. Kalau teman-teman mengambil artikel ilmiah, itu nanti teman-teman itu akan digodok gitu ya, dilatih untuk memiliki kemampuan analisis sosial yang berbasis data dan teori. Makanya mungkin harusnya lebih seru lagi kalau hari ini ada yang sudah berpengalaman mengikuti TAPS ya. Kalau ada yang sudah mungkin nanti bisa ikutan ngobrol juga. Karena ketika melakukan artikel ilmiah, mengambil artikel ilmiah maksud saya, di situ teman-teman akan ditanya, ini masalahnya nanti akan pakai teori apa, konsep yang mana yang dikaitkan dengan masalah ini gitu. Itu yang akan menjadi pertanyaan basic ya. Jadi minimal kayak kamu ini ngambilnya kok isunya tentang keluarga. Berarti kaitannya sama apa, masalah apa yang ada di keluarga, konsep apa yang akan dipakai, misalkan disfungsi dan lain sebagainya. Kemudian dalam artikel ilmiah teman-teman juga akan dilatih untuk memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian. Ini nggak mudah, makanya program studi sosiologi menghadirkan mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini lebih dari satu. Ada statistik sosial, ada metode kuantitatif, kualitatif, bahkan ada metodologi penelitian atau metode penelitian, sorry. Jadi jangan bingung lagi, ini saya metode kuantitatif, beda nggak ya sama kualitatif sama kuanti? Kenapa sama metode penelitian aja gitu? Kenapa sih harus sebanyak ini gitu? Kenapa? Karena ya salah satu kemampuan yang dituntut oleh lapangan pekerjaan terhadap mahasiswa lulusan sosiologi itu adalah mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan benar, begitu ya, teman-teman. Dan kemampuan lainnya juga yaitu menyusun argumen ilmiah secara sistematis. Ya, ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang mungkin belum berpengalaman bekerja, kemudian masih belajar full time sebagai mahasiswa, terkadang kita punya banyak ide, kita punya banyak argumen, kita punya banyak pemikiran. Tetapi ada yang belum paham untuk merumuskan itu secara sistematis. Sehingga pada akhirnya orang lain nggak paham ide yang kalian maksudkan gitu. Jadi argumennya jadi gak kuat kalau kalian tidak menyusun itu secara sistematis. Itulah kemudian kenapa ada TAPS berupa artikel ilmiah, supaya kalian itu dilatih untuk kemudian berargumen secara sistematis. Dan juga teman-teman ini diharapkan mampu menghasilkan atau mendiseminasikan pengetahuan. Jadi ada loh anaknya, karyanya berupa artikel ilmiah itu sendiri. Kemudian untuk yang proyek,
apa kapasitas dan nilai diri yang akan kemudian terbangun dari proses TAPS ini. Itu dimulai dengan kemampuan membaca dan merespon masalah sosial secara kontekstual. Jadi nggak sembarangan, kayak misalkan teman-teman tertarik dengan isu lari, hobi lari, running. Nah, terus kenapa? Kenapa kamu tertarik? Apa bedanya ketika kamu bahas running sebagai mahasiswa sosiologi dengan mahasiswa EPOK gitu misalkan, yang pendidikan jasmani dan kerohanian gitu. Dan ini harus ada pembedanya. Maka teman-teman dalam proyek ini akan belajar membaca situasi ya, bukan membaca dalam artian sebetulnya. Jadi teman-teman akan membaca situasi atau masalah tersebut dan merespon masalah tersebut secara kontekstual sesuai dengan pembelajaran yang ada di sosiologi itu sendiri atau teori yang sudah teman-teman pelajari begitu. Kemudian teman-teman juga akan memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan intervensi sosial. Kalau tadi merancang dan melaksanakan penelitian, kalau yang ini melaksanakan intervensi sosial. Jadi berperan bagaimana kayak role playing menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi, mengintervensi gitu. Jadi teman-teman akan dilatih untuk itu karena kan banyak orang pintar tapi tidak bisa mengintervensi orang lain hanya karena caranya dia yang kurang tepat. Nah, supaya teman-teman tahu cara mengintervensi alias mempengaruhi orang lain dengan cara yang tepat, itulah kenapa teman-teman harus melatihnya melalui proyek. Dan ada lagi yaitu kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakat atau audiens. Punya ide nih, misalkan cara pengelolaan sampah berbasis komunitas kepada masyarakat yang menurut kalian butuh tuh si ilmu tersebut. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan hal tersebut, mungkin tidak akan dianggap juga oleh masyarakatnya. That's why kenapa ada yang namanya tutornya untuk mengarahkan bagaimana sebetulnya cara kalian mengkomunikasikan tersebut. Bisa melalui poster, bisa melalui PowerPoint yang dipresentasikan, bisa melalui flyer, leaflet, video, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kemampuan yang kemudian dibangun dalam atau melalui proyek itu adalah untuk mengelola dan mengevaluasi program sosial. Di sini akan teman-teman dapatkan ketika menyusun laporan itu sendiri. Jadi teman-teman akan melihat nih apakah program itu berhasil atau tidak dan bagaimana sebetulnya proses agar program tersebut bisa berhasil begitu. Jadi intinya keduanya itu membentuk kapasitas lulusan sosiologi yaitu menganalisis, merancang, mengkomunikasikan, dan mengintervensi persoalan sosial. Hanya memang caranya yang berbeda. Oke, sampai situ ditabung dulu pertanyaannya kalau ada yang kurang paham ya, ditulis dulu di catatan nanti bisa ditanyakan di akhir. Nah, maka sebenarnya yang dibentuk dari proses tugas akhir program itu adalah pertama yaitu cara membaca realitas sosial secara kritis, betul tadi di-mention juga ya teman-teman. Kemudian cara menggunakan teori sebagai alat analisis ya, itu yang membedakan teman-teman sebagai akademisi, sebagai orang yang berpendidikan tinggi dengan masyarakat biasa. Dalam artian kalian akan kemudian tahu cara menggunakan teori sebagai alat analisis itu sendiri begitu. Dan ketiga, cara merumuskan solusi berbasis data dan tentunya cara menyelesaikan proses secara utuh dan bertanggung jawab. Jadi, nilai tidak akan didapatkan kalau teman-teman kabur di tengah-tengah. Misalkan hanya mengerjakan artikel ilmiah sampai tugas 2, nggak sampai ke akhir. Itu kan berarti kalian tidak menyelesaikan tugas itu secara maksimal dan bertanggung jawab. Pada akhirnya nilai itu tidak akan didapatkan. Begitupun dengan proyek. Misalkan teman-teman sudah terjun ke lapangan pengennya A gitu. Pengennya tadi ya audiensnya pengennya ke golongan masyarakat sekolah gitu, anak-anak sekolah. Ternyata ada gangguan nih. Mungkin bisa saja teman-teman menyerah di situ kayak udahlah nggak usah dilanjutin gitu. Saya nyulang aja proyek berikutnya. Nah, ini akan kemudian dilatih bagaimana teman-teman bertanggung jawab supaya si proyek ini selesai sampai berakhir. Bukan hanya nilai yang teman-teman akan dapatkan, tapi
proses cara penyelesaian masalah dan juga bentuk latihan tanggung jawab yang nanti akan sangat dibutuhkan pada ranah profesional begitu. Lalu kebutuhan dunia profesional apa? Ini tadi yang saya tanyakan di awal, yang sebetulnya kemudian bisa dibentuk dari TAPS itu sendiri. Yang pertama, teman-teman itu akan kemudian punya daya tawar berupa mampu membaca kompleksitas sosial dalam konteks digital, global, dan multikultural. Dalam artian gini, karena kalian mahasiswa PJJ, jadi kalau saya lihat kemarin tuh dari proyek juga banyak yang ngambil proyeknya itu kampanyenya berupa kampanye digital. Atau teman-teman artikel ilmiah juga tidak semua melakukan penelitian secara langsung, melainkan melalui media sosial lah atau media-media lainnya. Dan teman-teman akan belajar untuk melihat secara luas, secara global, dan tentunya multikultural itu sendiri. Kemudian teman-teman juga akan memenuhi kebutuhan dunia profesional berupa mengolah dan menginterpretasi data menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi ada tuh ketika ditanya, kamu sudah punya pengalaman kan suka ada ya tuh interview gitu. Bagaimana cara kamu misalkan mengambil sebuah keputusan dalam tekanan? Atau bagaimana ketika kamu ingin mengambil keputusan bertentangan dengan kondisi yang ada di sekitar. Nah, ini kan dibentuk dari proses tadi ketika ada masalah pada pengerjaan TAPS. Jadi ibaratnya tuh kayak TAPS tuh kayak apa ya, laboratorium yang memang menjadi tempat kalian berpraktik bagaimana menjadi seorang profesional gitu. Kemudian teman-teman juga akan dilatih berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan organisasi, mengkomunikasikan gagasan secara strategis kepada berbagai audiens dan merancang solusi yang kontekstual tadi, begitu. Dan bagaimanakah TAPS ini digunakan di dunia profesional? Ini sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa jadi pastikanlah bahwa teman-teman ini memilih TAPS, mau itu artikel ilmiah maupun proyek, dan juga memilih topik yang memang tidak hanya sesuai dengan minat ya, tapi juga melihat kebermanfaatan dan impact terhadap kehidupan profesional Anda. Misal, teman-teman sekarang bekerja sebagai guru, begitu. Dan guru itu butuhnya apa? Butuh kemampuan untuk mengintervensi kan. Dan kalian itu punya media yang sangat luas dalam artian kalian bisa mentransfer sebuah gagasan kepada murid kalian, melakukan sebuah perubahan sosial melalui murid kalian. Dan menurut misalkan ya, menurut saya yang cocok itu adalah misalkan mengambil proyek. Kenapa? Karena teman-teman pada akhirnya bisa berperan lebih, bukan hanya mengajarkan mata pelajaran kepada anak-anak muridnya, tetapi juga mentransfer ilmu sosiologis tadi yang teman-teman dapatkan dari UT gitu. Atau misalkan ada kalian yang masih fokus atau hanya fokus berkuliah, belum terjun ke lapangan pekerjaan, ingin lanjut S2. Saya ingin melanjutkan misalkan kuliah ke luar negeri Bu, atau ya di dalam negeri tapi misalkan bukan di UT karena nggak ada S2 sosiologinya, belum ada. Nah, apa nih kira-kira yang paling cocok? Kayaknya artikel deh, karena kan nanti pasti mereka akan menuntut salah satunya ya kalau mau S2 itu kan dituntut membuat misalkan proposal penelitian. Nah, teman-teman akan terlatih tuh dari proses melakukan penelitian melalui mata kuliah TAPS artikel ilmiah ini. Jadi pilihlah yang sekiranya kalian butuhkan, tidak hanya kalian minati. Atau jangan sampai bahkan memilih hanya karena takut mengerjakan salah satu TAPS-nya. Takut terjebak nilai jelek di proyek, akhirnya jadi milih artikel ilmiah. Ternyata artikel ilmiah lebih rumit karena dosennya menuntut kesempurnaan, misalkan. Jadi kalian menyesali itu gitu. Jadi intinya harus tahu minat kalian apa dan apa yang kalian butuhkan next time ketika kalian terjun ke lapangan atau ketika kalian ingin naik level di ranah profesional kalian begitu. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa TAPS ini akan menjadi oleh-oleh bagi teman-teman sekalian, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan tadi yang memang berbasis data dan analisis. Kemudian ini juga merupakan pengalaman konkret dalam menangani isu sosial atau organisasi. Dan ini juga akan menjadi portofolio untuk teman-teman semua
Jadi ketika nanti ada pembuatan CV untuk melamar pekerjaan, ada interview juga, itu kan teman-teman bisa menunjukkan bahwa kalian punya karya. Ini loh saya punya karya berupa artikel ilmiah. Ini loh saya punya karya berupa sebuah proyek, sebuah kampanye yang pernah saya lakukan dan terbukti berhasil misalkan. Dan ini juga bisa menjadi pijakan pengembangan karir juga nih, mulai dari riset, program sosial, pembentukan kebijakan dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi anggaplah TAPS itu sebuah oleh-oleh untuk teman-teman sekalian, baik yang memang sudah bekerja sebagai profesional maupun yang memang saat ini masih berfokus menjadi mahasiswa sosiologi. Jadi mau yang mana? Masih bingung antara proyek atau artikel, atau sudah mulai kebayang mau pilih proyek atau artikel ilmiah. Dan menurut saya tidak perlu bingung karena mana saja boleh. Sama saja. Karena TAPS itu adalah momen transisi teman-teman sekalian dari pembelajaran menuju profesionalitas, di mana pengetahuan itu diuji ya, pengetahuan yang teman-teman dapatkan dari teori yang ada di sosiologi itu diuji menjadi sebuah kapasitas, dan kapasitas itu dibuktikan melalui sebuah karya. Dan karya ini menjadi dasar penilaian Anda di dunia kerja. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak usah pusing, tidak usah takut duluan terhadap tugas akhir program studi. Karena ini diadakan tidak untuk membuat teman-teman kesulitan, tapi justru membantu teman-teman memiliki kapasitas dan juga meningkatkan profesionalisme ketika pada akhirnya teman-teman terjun langsung ke masyarakat. Jadi, teman-teman tidak hanya akan menjadi sarjana sosiologi saja, tetapi sarjana sosiologi yang kompeten dan mampu berdaya saing global. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan mungkin untuk sesi diskusi, saya serahkan kepada Teh Puji. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sri Pujiati atas materi yang sangat bermanfaat. Tadi ya teman-teman, jangan takut duluan. Karena kebanyakan kita takut duluan. Termasuk ini kayaknya Teh Saya Puji juga. juga semester ini mau ambil TAPS ya. Iya, Ambil apa jadinya? proyek Ibu. Proyek. Oke. Proyek. Good luck. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Bisa menggunakan fitur raise hand, menyalakan kamera, serta menyebutkan nama dan asal UT daerah. Bisa juga lewat kolom chat. Mangga teman-teman. Ada yang raise hand. Silahkan Teh Tipa. Ya, Ibu izin perkenalkan, nama saya Derma Suryani. Saya dari UT Jayapura, Papua. Oke. Ya. Mbak Ibu Ade ini, ya? iya, Tadi oke. Ibu ini kebetulan saya dari saya masih mahasiswa baru gabung di sini, kan sempat buang di grup kalau ada mau kayak seperti sesi perkenalan gitu kan. Jadi saya bertanya apakah boleh gabung. Ini sebenarnya saya masih bingung, maksudnya dari awal untuk kita mau mulai proses itu nanti di mana untuk apa Bu ya? Semuanya mungkin bukan cuma saya sih, mungkin banyak teman-teman di sini juga yang seperti saya masih bingung untuk nanti. Ini kan contohnya kita sudah dibuka, kami punya apa itu yang tuton Kak Ibu, kalau nggak salah itu yang di tanggal 30 kemarin saya sudah buka, sudah semua ada untuk nanti masuk ke yang kayak tinggal tanggal 13 untuk dia punya proses, nanti kita tahu tugasnya di mana, kita untuk tahu kita punya harus dikumpul memang ada di jadwal ya Ibu, kalau nggak salah itu di jadwal yang sudah dikirim untuk tanggal 13 sampai tanggal 17 sampai tanggal 19 kalau nggak salah, lanjut tanggal 20 sampai tanggal sekian. Itu nanti untuk apakah kita nanti dibuatkan kelas Kak Ibu? Maksudnya kita mungkin ada dibuatkan kelas atau supaya kita terarah gitu, tidak kayaknya saya agak ngeri-ngeri sedap juga Ibu lihat di grup teman cari
contohnya mereka cari ini adakah yang di grup 51 sekian sekian. Saya Ya, juga agak ini Ibu, iya. Baru juga buat saya takut terlambat bukan karena saya tidak mau, tapi mhm, karena saya tidak tahu. ya, Begitu Ibu. Contohnya juga di IG, saya tidak pernah pakai IG cuma karena gabung di UT, jadi saya disuruh download IG dan di situ saya baru buka IG. Begitu Ibu. Terima kasih ya. Bu. Baik, sama-sama. Tapung dulu ya pertanyaannya. Mangga Siap Ibu. Kak Teh Tipa dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifa Widya Putri dari UPBJJ UT Malang. Saya ingin bertanya, kondisi saat ini tuh saya sedang menyusun artikel ilmiah sebagai bagian dari persiapan tugas akhir. Nah, saya itu sedang memulai dari tahap pemilihan judul dan melakukan bimbingan informal dengan seorang dosen dari Universitas Brawijaya yang saya kenal. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah jika artikel ini sudah terbit, apakah jika sebelum memasuki semester akhir artikelnya sudah terbit, apakah sudah dapat mengunggah artikel tersebut sebagai tugas akhir atau saya tetap harus mengikuti prosedur resmi yang Mhm, berlaku di program studi sosiologi UT seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, lanjut satu lagi mungkin ya. Biar 3 dulu terminnya. Tuh, Kak Muhammad Aupa. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Aufa dari UT Jogja. Mau bertanya, kalau kita udah punya publikasi jurnal, itu bisa mengganti tugas artikel ilmiah apa tidak? Soalnya saya pernah baca di ketentuan bisa mengganti gitu. Mhm, Karena ini kurikulum baru, jadi saya ingin bertanya lagi. Terima Ya, kasih. oke. Kita jawab 3 dulu mungkin ya. Iya, Iya. silahkan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ade dari UT Jayapura. Ini masih maba, masih mahasiswa baru. Jadi wajar kalau pusing, kalau puyeng, kalau nggak tahu harus ngapain gitu ya. Karena semua kayaknya mengalami ya, baik di sini siapapun itu termasuk mungkin Mbak Puji dan lain sebagainya juga mengalami yang namanya kebingungan sebagai mahasiswa baru. Jangankan mahasiswa PJJ, mahasiswa konvensional pun saya rasa akan bingung terlebih dahulu. Kiranya apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru. Pertama, kalau melihat adanya teman-teman di sharing sosiologi pada nyariin temennya, itu tidak usah panik, karena itu memang mereka melakukan itu karena mereka ini sedang akan menempuh mata kuliah berpraktik tadi. Mata kuliah berpraktik, mata kuliah praktik yang memang itu nantinya akan berkomunikasi melalui WAG atau WA Group. Jadi wajar kalau mereka mencari-cari. Walaupun sebetulnya tidak mencari-cari pun nanti pun akan dibuatkan atau dikomunikasikan oleh tutornya WAG. Memang lebih bagus jika kemudian mereka sudah punya WAG kan tinggal dikomunikasikan atau memasukkan si tutornya saja begitu. Jadi intinya tidak usah terdistraksi dengan banyaknya orang yang mencari rekan satu kelas begitu. Karena untuk semester satu sebetulnya Mbak Ade ini belum ada mata kuliah praktik ataupun berpraktik. Jadi masih fokus kepada teori, mata kuliah pengantar. Bahkan sosiologinya pun sepertinya baru ada pengantar sosiologi ya. Yang lainnya masih mata kuliah umum. Jadi rata-rata itu teori. Dan teori itu semuanya berfokus perjalanan pembelajarannya itu melalui mandiri dan terbimbing melalui tutorial online, yaitu e-learning tadi. Jadi pertanyaannya apabila eh, Mbak Ade mungkin bingung saya harus melakukan apa supaya tidak tertinggal gitu, ya rajin-rajin cek yang namanya tutorial online-nya sejak tanggal 13 nanti atau dari sekarang. Jadi baca dulu tuh si buku materi pokoknya dan sepertinya ini juga sudah disampaikan di OSMB dan PKBJJ ya di UT Jayapura mungkin bahwa apa saja step by step yang harus dilakukan termasuk tuton. Jadi persiapkan saja yang namanya materi. Jadi baca dulu BMP yang sudah datang itu gitu. Kemudian setelah itu rajin-rajin cek. Jadi karena sekarang sudah jadi mahasiswa UT harus akrab dengan yang namanya laptop atau handphone. Nah,
Nah, mungkin yang teman-teman mahasiswa senior ini mungkin sambil senyum-senyum ya ngedenger ini karena setiap hari tuh kayaknya harus buka yang namanya laptopnya karena kan hari ini misalkan mengerjakan tugas satu atau diskusi mata kuliah ini, besoknya mata kuliah ini, besoknya lagi mata kuliah ini. Jadi rajin-rajin cek tutorial online-nya karena semuanya ada di situ, termasuk jadwal. Mungkin saya ingatkan lagi nih untuk mahasiswa baru bahwa diskusi itu sekarang adalah 1 minggu, sementara tugas itu adalah 2 minggu. Dan sekarang diskusinya itu hanya ada di sesi yang tidak ada tugasnya. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 4, sesi 6, sesi 8 itu ada diskusi. Sementara untuk tugas, misalkan kayak semester lagi sesi 3, sesi 5, sesi 7 itu tidak akan ada diskusi. Jadi intinya lihat aja. Kuncinya mungkin melihat jadwal. Jadi lihat deadline-nya kapan. Jangan dipepetin ke deadline karena ini menjadi pelajaran berharga nih untuk mahasiswa baru bahwa masih banyak teman-teman mahasiswa yang ngerjainnya mepet di entar-entar taunya loading gitu, taunya error si aplikasinya walaupun ya kita doakan mudah-mudahan ke depannya Universitas Terbuka semakin bagus lagi dan servernya makin mantap sehingga tidak ada error-error, tapi memang pada saat ini masih banyak mahasiswa yang mengakses secara bersamaan sehingga di detik-detik terakhir sesi itu biasanya ada sedikit loading. Jadi harus selalu update terkait dengan deadline. Dan kalau tidak salah Bu Nur juga sudah share jadwal tuton di grup sharing. Bahkan ada juga di Instagram sudah di-share tanggal-tanggal untuk yang namanya persesinya. Jadi lihat itu, lihat dari sekarang di kalendernya ditandain tuh supaya tidak tertinggal. Jadi intinya tidak usah panik, tidak usah mencari siapa temannya dan lain sebagainya karena semester 1 belum ada, alhamdulillah belum ada mata kuliah berpraktik dan praktik, jadi fokus dulu untuk mengenal UT lebih jauh dan belajar mata kuliah memang basisnya lebih kepada teori begitu. Itu mungkin ya Mbak Ade untuk pertanyaannya dan good luck untuk perjalanan pendidikannya yang baru saja dimulai. Semoga kedepannya lancar selalu. Kemudian semoga terjawab ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga, sebetulnya ini arahnya sama, yaitu terkait dengan artikel ilmiah yang sedang teman-teman kerjakan sebelum waktunya. Atau bahkan tadi Mas Aufa sudah punya artikel yang dipublikasikan di jurnal dan bertanya apakah ini bisa kemudian disubmit sebelum mengambil mata kuliah TAP itu sendiri begitu. Dan untuk Mbak Tifa saya mau tanya dulu semester berapa Mbak? Semester 3, Ibu. Semester 3, oke. Iya. Berarti kalau untuk semester 3 masih ada kesempatan untuk menyusun artikelnya supaya dan good for you kamu punya pembimbing yang memang walaupun dari kampus lain dan menurut saya itu tidak ada masalah selama teman-teman punya teman-teman atau siapapun itu yang sekiranya misalkan pernah berkuliah atau dosen dan lain sebagainya nggak apa-apa diminta bimbingan secara ya ibaratnya bimbingan bayangan lah gitu ya kolaborasi dengan mereka. Kemudian kalau misalkan punya ketertarikan untuk menulis ya lakukan penelitian dari sekarang dan buat artikel kemudian nanti publikasikan. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aufa yang kemudian juga bertanya untuk meyakinkan kembali, apakah ketika kita sudah mempublikasikan artikel, itu gimana tuh? Apakah bisa diganti? Apakah ada opsi selain mengikuti proses artikel ilmiah? Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa dalam proses artikel ilmiah itu memang step by stepnya sudah ditentukan gitu ya, termasuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Dan akan berbeda ketika kalian punya artikel, ini perlu dicatat, artikel yang dipublikasikan pada jurnal. Jurnal sebagai penulis pertama. Ataupun misalkan proceeding juga nggak apa-apa. Proceeding itu hasil ini loh, hasil konferensi. Jadi misalkan kalian ikut konferensi, kemudian mempresentasikan hasil penelitian kalian sebagai mahasiswa UT, lalu hasilnya biasanya akan dipublikasikan pada proceeding. Nah, artikel proceeding atau artikel jurnal ini kalau sudah terpublikasi sebagai penulis pertama ya Mbak Tifa, jadi nanti kalau melakukan penelitian dengan dosen UB tersebut, eh, ketika nulis artikel harus ada artikel yang memang penulis pertamanya itu Mbak Tifa, jangan si dosen tersebut.
karena nanti ketika akan diklaim untuk mata kuliah artikel ilmiah, itu syaratnya itu harus sebagai penulis pertama gitu. Jadi ketika nanti sudah ada itu nih, Mas Aufa, sekalian saya jawab, akan ada seperti fast track mungkin ya, lebih kepada fast tracknya bukan berarti, saya dari sekarang aja lah submit biar nanti nggak bisa ikutan artikel gitu misalkan. Jadi hemat semester nih, nggak gitu. Jadi tetap ya si step by stepnya itu diikuti, tapi memang prosesnya agak berbeda nih. Kalau mereka harus melakukan penelitian dalam waktu 2 bulan tersebut, menyusun artikel dalam waktu 2 bulan tersebut, atau sorry 14 aktivitas belajar, kalian ini dengan membawa artikel jurnal tersebut, kemudian tinggal unggah gitu. Jadi nanti di tugas satu akan ada satu satu yang memang mereka itu akan ada satu template dalam Word yang harus dibuat, dan disitulah nanti dia cek aja ya kalau untuk template-nya, karena ada di situ. Yang pasti kalau sudah ada, nanti kalian itu di tugas satu tinggal unggah template itu, tugas dua tinggal unggah template itu, tugas tiga tinggal unggah template itu, dan tugas empat pun tinggal unggah template itu. Jadi di template itu ada URL-nya, ada eh, si alamat link artikel jurnalnya. Jadi si tutornya akan tahu, oh anak ini udah punya syarat ini. Mereka juga misalkan kalau mereka harusnya terinformasikan ya, karena kami juga sampaikan, dan di e-learning pun sudah disampaikan bahwa ada 2 jalur nih. Satu untuk yang memang akan menulis artikel, satunya lagi yang memang sudah punya artikel itu sebagai penulis pertama. Tapi ada syarat nih, selain tadi harus penulis pertama, syarat lainnya adalah kajiannya harus sosiolog banget. Dalam artian harus sosiologi gitu. Jangan sampai misalkan tadi Mas Aupa, saya udah punya artikel yang dipublikasikan di jurnal, ternyata topiknya itu tentang apa ya, ekonomi banget gitu. Misalkan manajemen bisnis kafe yang dimiliki oleh Mas Aufa misalkan. Nah, itu kan nggak ada kaitannya sama sosiologi kan? Bukan kajian sosiologi. Yang pastikan jadi artikel yang sudah dipublikasikan itu adalah kajian sosiologi, ya, yang pakai konsep dan teori sosiologi, gitu. Jadi jangan sampai di luar kajian sosiologi. Karena masih agak ini nih, banyak yang penting nulis kali ya artikel gitu. Mau nulis artikel tentang air gitu. Tapi ngajinya bukan soal masyarakatnya misalkan, tapi soal kandungan airnya gitu. Kemudian mau meneliti tentang agama, tapi menelitinya tentang fikihnya. Nah, itu nggak ada hubungannya sama sosiologi. Jadi harus berkaitan dengan masyarakat sebagai kajian utama daripada program studi sosiologi. Ya, pastikan itu ya Mbak Tifa dan juga Mas Aufa. Mohon maaf Ibu, Ya. ini kan saya lihat di katalog FISIP yang terbaru itu kan syarat pendukung TAP sosiologi ini ada di 5 mata kuliah di pengantar sosiologi, masalah sosial, teori perubahan sosial, metode kuanti sama kualitatif. Itu harus mencakup salah satu dari itu ya Ibu ya? Sebetulnya lebih ke gini loh, itu adalah mata kuliah yang kemudian menjadi syarat kalian ini terjaring TAPS biasanya. Jadi makanya kenapa ada di semester 7 dan di semester 8 tergantung, karena si TAPS ini akan ditawarkan apabila kalian sedang atau sudah mengampu mata kuliah yang tadi Mbak Tifa sebutkan. Nah, jadi tidak usah bingung, ini gimana ya Bu, saya tidak ada kaitannya dengan perubahan sosial. Tapi saya rasa dalam perubahan dan masalah sosial itu kan juga pasti ada satu masalah yang kemudian dibahas oleh Mbak Tifa, atau oleh misalkan ada pengantar sosiologi, itu kan pasti ada kaitannya dengan apa masalah yang sedang dikaji oleh Mbak Tifa. Misalkan Mbak Tifa sekarang lagi bahasnya masalah apa? Kira-kira tertariknya ke apa? Ke parenting. Parenting. Nah, Iya. parenting kan erat kaitannya. Tentu kalau metode gak usah diomongin ya, karena kan nanti ketika menulis pun kan kamu akan memilih metode penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif, ya. Itu udah pasti tuh si mata kuliah pendukungnya itu masuk gitu. Nah, untuk parenting itu kan bisa dibahas dari sisi pengantar sosiologi tentu, karena dari segi parenting yang terjadi pada institusi keluarga aja itu udah masuk ke dalam yang namanya lembaga atau institusi sosial, yang masuk ke kajian yang dipelajari pada pengantar sosiologi. Nah, di perubahan dan masalah sosial kan juga ada tuh banyak yang namanya parenting itu, misalkan terkait dengan masalah parentingnya kah, atau eh, perubahan yang terjadi pada parentingnya kah, dampaknya kah, dan lain sebagainya. Itu kan juga masuk tuh ke dalam
kajian yang namanya perubahan gitu, perubahan dan masalah sosial. Jadi bukan berarti lima-limanya harus dikaitkan, bukan. Lebih kepada itu adalah mata kuliah pendukung supaya kalian itu terjaring TAPS. Jadi kalau sekarang nih yang mahasiswa semester 5 pengen ngambil TAPS ya nggak bisa walaupun misalkan si non sipas. Ya karena mata kuliah tadi belum ada tuh karena ada beberapa mata kuliah misalkan yang baru kemudian ditawarkannya itu di tingkat akhir, di tingkat-tingkat atas gitu. Jadi pasti itu sebagai syarat harus atau sedang sedang atau sudah selesai menempuh mata kuliah tersebut gitu. Jadi intinya harus tetap sesuai sama sosiologinya sih. Intinya sih itu, Mbak. Ya, terima Kemudian kasih Ibu. ya sama-sama. Ya. Nah, itu ya. Sama ini Ya. Bu, kalau ini artikel saya yang di jurnal itu udah cocok nggak untuk jadi kajian sosiologi itu bisa dikomunikasikan ke dosen pembimbing kan? Iya, betul. Kalau mau semester berapa sekarang Mas Aufa? 7, 7. Oh, udah ini ya. Berarti sekarang mau ngambil artikel ilmiah. Iya, Oke, boleh sebutkan judulnya apa atau tentang apa kajiannya? kajian otoritas kepemimpinan sosok pemimpin sih. Oh, oke, sosok Tapi itu kepemimpinan. memang sosiologi, ada sosiologinya juga sih. Yang penting itu sih di dalamnya ada kajian sosiologisnya. Jadi bukan hanya karena kan kalau otoritas kepemimpinan bisa jadi itu kajiannya IPEM ya atau administrasi publik. Jadi pastikan di dalamnya itu memang ada kaitannya sama sosiologi kajian sosiologinya tentang misalkan entah itu respon masyarakatnya atau budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya ada kaitan dengan kajian dari sosiologi itu sendiri dan nanti bisa di karena sudah dan sekarang akan ngambil ya, udah registrasi berarti artikelnya. Iya, tapi Oke. di e-learning belum muncul itu. Belum, Walaupun, karena kan tugas satu nanti. oh Jadi ya, berarti ngunggahnya di tugas satu. tunggu tanggal 13 ya. Iya, nanti komunikasikan aja ke si tutornya. Dan yakinkan bahwa itu bahasannya tentang kajian sosiologi. Walaupun nanti tutornya mungkin akan melihat juga ya apakah betul si artikel itu kajiannya sosiologi atau tidak. Jadi sedini mungkin tuh Mas, sehingga ketika misalkan ternyata si tutornya beranggapan bahwa itu tidak sosiologis, belum terlalu sosiologis, mungkin Mas Aufa ini akan mengikuti tahapan yang tadi si penulisan artikel baru dengan waktu yang sama juga dengan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi betul tadi komunikasikan langsung ke pembimbingnya sedini mungkin. Sampaikan bahwa sudah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal ini dan saya akan menempuh ini gitu. Kiranya mohon bimbingan dan lain sebagainya. Jadi nanti tutornya juga memonitor begitu. Oh ya, ya. Oke, oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, untuk 3 pertanyaan tadi sudah selesai ya? Sudah, mohon maaf. Saya mau bertanya lagi. Dalam konteks berarti TAPS yang tadi mata kuliah tadi itu kalau saat membuat artikel itu berarti tidak harus mencakup semua ya Ibu. Maksudnya apakah tapi harus ada salah satu atau kan ini saya punya gambaran umumnya, gambaran awal saya itu saya mau mengkaji mengenai determinan kompetensi parental. Jadi ada pengaruh variabel pendidikan, kognitif, behavioral orang tua terhadap kesehatan mental anak, seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa yang mata kuliah pendukung TAPS itu bukan berarti semuanya harus dikaitkan dengan mata kuliah tersebut, lebih kepada intinya gini, kalau sudah terjaring, maka artinya mata kuliah tadi sudah dipenuhi gitu, Mbak. Jadi sebetulnya itu aja, PR-nya lebih kepada bahwa seorang mahasiswa sosiologi itu patut untuk mengambil TAPS jika memang mata kuliah tadi itu sudah ditempuh. Dan makanya Mbak Tifa, kemudian tadi juga Mbak Fuji, sekarang kan semester ini sudah terjaring, artinya tadi yang 5 tadi sebetulnya sudah memenuhi gitu. Tapi gini, untuk mempermudah deh, pastikan minimal kajiannya itu ada kaitannya dengan yang dibahas pada mata kuliah tersebut, kayak perubahan sosial dan masalah. Sekali lagi ya, masalah itu kan luas ya. Masalah itu kan luas, bukan artinya masalah sosial, dalam artian ini berpengaruh ke masyarakat secara luas gitu. Bisa jadi kan dibahasnya agak nyenggol-nyenggol ke situ juga loh Mbak. Jadi parentingnya terkait dengan itu. Atau pastikan kalau mengambil parenting itu yang tadi faktor determinannya juga ada kaitannya sama sosiologis yang dari segi pola asuhnya begitu. Misalkan kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu fokus harus mengejar semuanya berkaitan. Intinya gini, minimal ada pada kajian salah satu mata kuliah
yang ada di program studi sosiologi deh. Sosiologi keluarga juga boleh, sosiologi industri boleh. Kalau sempit ke harus berkaitan dengan mata kuliah tadi, berarti nanti kalau ada orang yang mau neliti soal sosiologi lingkungan nggak bisa dong. Kan pertanyaan jadi gitu ya. Padahal enggak gitu. Kan boleh bahas sosiologi lingkungan, sosiologi pendidikan, sosiologi politik dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih kepada syarat sih yang tadi itu, syarat bahwa Anda bisa menempuh TAPS gitu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi rekan-rekan? Atau kita ambil di kolom chat dulu ya? Boleh. Ini dari Kak Pramita. Izin bertanya, apakah artikel ilmiah ditulis dengan bahasa Inggris atau ada kemungkinan melakukan publikasi di jurnal internasional? Bagaimana jika menyicil proses penyelesaian matkul selama lebih dari 1 semester artikel ilmiahnya? Oke. Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebetulnya bebas, tergantung ya Anda mempublikasikannya di mana. Kalau memang belum mengikuti ini ya, mau tadi mau ngambil fast track, ibaratnya itu saya ibarat menyebutkannya itu katanya fast track lah. Mau ambil fast track seperti yang tadi sedang diusahakan oleh Mbak Tifa atau mau dilakukan oleh Mas Aufa, sebetulnya tidak apa-apa pakai bahasa Inggris. Berarti kan sebenarnya bagus ya kalian mempublikasikan itu di jurnal internasional atau proceeding internasional. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting tadi catatannya penulis pertama begitu. Nah, apakah untuk waktu ya, untuk waktu apakah boleh dari 1 semester dan lain sebagainya? Ya kalau sekarang masih semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, boleh. Berarti kan ada waktu tuh, semester 5 aja. Masih ada waktu 2 semester, semester 5, semester 6 dilakukan penelitian, disusun, dipublikasikan tuh di semester 5. Jadi di semester 6. Jadi ketika semester 7 terjaring TAPS, udah ada buktinya. Karena buktinya harus betul-betul sudah terpublikasi. Bukan LOE. Bukan kayak bukti penerimaan daripada jurnal ya. Jadi misalkan Bu saya sekarang udah kok masukin ke jurnal ini dan kemarin udah ada LOE-nya tapi ini misalkan sekarang tuh TAP tuh sampai Mei gitu ya. Harus diunggahnya misalnya sampai Mei bahkan tugasnya kan sudah diunggah dari sekarang ya April misalnya. Eh, boleh kali Bu gitu karena nanti si terbitnya Juni itu nggak bisa. Harus terpublikasi sebelum proses tuton gitu dan harus sudah berstatus sebagai mahasiswa UT. Misal teman-teman ada yang merupakan sarjana atau bahkan doktor, gosipnya kan mahasiswa UT sosiologi UT itu ada salah satunya yang sebetulnya beliau itu adalah sudah doktor, sudah profesor dan lain sebagainya ada kan ya. Di situ misalkan udah terbiasa nih bikin jurnal dan lain sebagainya. Tapi ternyata jurnal yang disubmit itu adalah artikel jurnal yang disubmit adalah artikel yang dipublikasikan sebelum menjadi mahasiswa UT. Itu tidak bisa diklaim, tidak bisa lewat fast track tadi. Pokoknya kalian harus kalau mau akses yang fast track tadi atau yang jalur artikel yang sudah dipublikasikan, pastikan artikel tersebut dipublikasikan saat kalian berstatus sebagai mahasiswa UT. Gitu. Jadi silahkan kalau yang masih semester 6 ke bawah, kalau mau coba untuk bikin artikel dari sekarang supaya nanti misalkan tinggal submit ya sangat dibuka ya kesempatan itu. Bahkan setiap semester tahun pun kan UT memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan penelitian yang dibiayai loh oleh universitas terbuka. Atau bahkan Belmawa sekarang sedang ada nih deadline-nya tanggal 8 ya. Tapi yang UT-nya sekarang tanggal 1. Sebenarnya itu bisa dimanfaatin loh teman-teman. Pakai uang bukan dari uang teman-teman sendiri. Misalkan dikasih anggaran 10 juta. Kan lumayan ya melakukan penelitian pakai uangnya UT, pakai uangnya Belmawa. Terus habis itu kalian hasil daripada penelitian tersebut yang dimana kalian tidak mengeluarkan uang sepeser pun bisa diklaim sebagai artikel ilmiah dan membebaskan kalian dari proses bimbingan selama 2 bulan tadi gitu. Begitu ya. Boleh silahkan beberapa semester juga asal nggak lewat dari tutonnya. Ya. Bagaimana ada yang mau bertanya lagi? Oh ya Bu, satu lagi Bu. Itu kan kemarin saya pas publis di jurnal itu pakai instansinya namanya universitas terbuka itu nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa kok, justru itu buktinya. Kalau Oh ya udah ya. kalau Mas Aufa pakainya bukan instansi UT, itu yang akan dipertanyakan ini saat sudah jadi mahasiswa UT atau bukan. Misalkan sebelumnya mahasiswa
mana tetangga Unpam gitu ya, atau UI atau UT mana gitu. UT mana, sorry, Unpad gitu atau apa. Terus dipublikasikan di sini sebagai syarat TAPS itu yang nggak bisa diklaim. Atau misalkan lembaganya pakai nama lembaga pekerjaan. Misalkan sekarang katakanlah ada teman-teman yang bekerja di, ya tidak menutup kemungkinan Kemensos, BRIN, dan lain sebagainya, terus pakai nama institusi itu. Nah itu nggak bisa tuh. Harus tertulis teman-teman sebagai penulis pertama, institusinya harus dari universitas terbuka. Jadi terafiliasi dengan universitas terbuka. Terbukti bahwa kayak kemarin tuh saya lagi mau submit jurnal, artikel ke jurnal Sinta 3 kalau nggak salah, saya lupa apa jurnalnya, yang pasti luar Jawa. Tiba-tiba saya menemukan satu nama yang tidak saya kenal, tapi di situ institusinya adalah Sosiologi Universitas Terbuka. Saya pikir dia adalah tutor yang kemudian membawa nama UT. Pas saya cek, ternyata mahasiswa Universitas Terbuka yang kalau dicek masih semester 3. Jadi dia sudah punya artikel yang dipublikasikan di jurnal dan tertulis di situ bahwa yang bersangkutan adalah berasal dari universitas terbuka gitu. Gitu, Mas Alfa. Oke, makasih lagi, Bu. Oke, sama-sama. Mungkin ini dari chat lagi ya, Ibu. Ya. Ada mohon izin bertanya dari Kak Indah dari UPBJJ UT Luar Negeri Malaysia. Ya. Mengenai Platon, mohon untuk dijelaskan lebih, Bu, termasuk apa saja yang akan mahasiswa tempuh dan apa saja tanggung jawab mahasiswa. Terima kasih, Bu. Oke. Praktik atau berpraktik? Mbak siapa tadi? Mbak Indah Septiani. Indah. Karena praktik dan berpraktik tentu berbeda. Kayak tadi, saya kasih gambaran sedikit aja mungkin ya, karena sebetulnya untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di panduan dari panduan berpraktik atau panduan praktik ya yang ada di e-learning, ada di Tuton di sesi pendahuluan atau prasesi. Bahkan ada beberapa juga yang diunggah berulang kayak proyek nih waktu itu kami mengunggahnya di bukan hanya di sesi satu aktivitas belajar satu tapi juga ada di aktivitas belajar berikutnya. Jadi teman-teman cek dari sekarang lihat bukan apakah ada emang harusnya ada gitu ya panduan berpraktik atau panduan praktik. Lengkapnya ada di situ. Tapi sedikit saya berikan gambaran bahwa mata kuliah berpraktik itu tugasnya ada 3 ya. Tugas ada 3 dan 3 tugas ini berkaitan. Topiknya apa? Topiknya tergantung pada mata kuliah apa. Kalau pendidikan ya otomatis teman-teman misalkan dilatih untuk melakukan sebuah wawancara topiknya pendidikan. Kalau industri misalkan meneliti melakukan wawancara ke industri yang ada di sekitar, mau industri rumahan, industri besar dan lain sebagainya. Atau mata kuliah perubahan dan masalah sosial juga berbeda lagi. Karena intinya setiap tugasnya topiknya bergantung pada mata kuliah apa. Tapi mata kuliah berpraktik pada umumnya itu ada 3 tugas. Ada 3 tugas di mana dalam pelaksanaan tugas itu ada tutorial webinar. Ini perlu diperhatikan nih teman-teman. Tuweb. Tuweb ini kenapa ada tadi WA Group? Sebetulnya untuk mengkomunikasikan jadwal tutorial webinar, bimbingan secara langsung. Dan jangan dianggap tuweb itu sebagai sebuah beban. Ini justru akan membantu teman-teman dalam pengerjaan tugasnya. Dan dalam timelinenya sebetulnya pengumpulan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu ada bimbingan tuweb. Kenapa setelahnya? Karena supaya nanti ada komentar feedback dari si tutornya. Karena kalau biasanya nih, kalau tuweb dilaksanakan sebelum pelaksanaan tugas, teman-teman ini lebih kepada pasrah, menyerahkan semuanya kepada tutornya. Bertanya tentang hal yang benar-benar kayak, menurut ibu saya harus gimana? Ya nggak tahu, mungkin nggak tutor gitu ya. Nggak tahu tuh, gitu kan beda-beda setiap orang juga masalahnya. Jadi nanti akan ada tugas yang teman-teman kerjakan secara mandiri, bimbingan asinkronis pakai di WAG, sambil bimbingan tersebut ada tugas yang harus dikerjakan, ada diskusi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk berdiskusi, walaupun diskusi pada mata kuliah berpraktik tidak ada nilainya, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian teman-teman berkomunikasi dengan terkait tugas yang akan dikerjakan.
Nah, nanti dipresentasikan tuh di Tuweb 1. Tugas 1 dipresentasikan di Tuweb 1. Tugas 2 dipresentasikan di Tuweb 2. Tugas 3 dipresentasikan atau didiskusikan di Tuweb 3. Begitu. Jadi biasanya kalau teman-teman misalkan bikin tugas 1 kan berkaitan tugas 1 2 3 itu rata-rata ya. Nah, tugas 1 itu kalau ada kekurangan kan bisa dikomentarin di Tuweb tuh. Nanti di tugas 2-nya bisa teman-teman sempurnakan gitu. Jadi prosesnya gitu ya kalau untuk berpraktik. Ada 3 tugas, ada 3 tuweb. Dan udah itu aja si susunan isinya sebenarnya ada itu gitu. Selebihnya ya teman-teman belajar mandiri. Dan untuk diskusi tidak ada nilainya, tapi lebih kepada supaya teman-teman melaksanakan bimbingan dengan si tutornya. Kalau mata kuliah praktik, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada 4 tugas, kan 3 ya, ada 4 tugas, maksudnya ada 3 mata kuliah, matlit, proyek atau artikel, ada 4 tugas, di mana 4 tugasnya ini outputnya berbeda, ada itu yang namanya proposal untuk metode penelitian, ada laporan proyek dan produk kampanye untuk proyek, artikel ilmiah, juga menghasilkan artikel tersebut gitu. Nah, ini saya tadi lupa. Untuk proyek teman-teman, walaupun kan gosipnya tuh ada harus bikin produk, udah gitu harus bikin laporan. Nah, perlu saya sampaikan, di proyek itu kan ada 4 tugas. Laporan itu ada di tugas keempat. Nah, sebenarnya ini yang mempermudah teman-teman. Tugas 4 ini adalah bisa dikatakan kumpulan dari tugas 1, 2, 3. Jadi nanti si laporannya itu hanya memindahkan si tugas 1 ke laporan, tugas 2 ke laporan, tugas 3 ke laporan, dan ditambahkan nanti ada seperti refleksi sosiologis. Jadi hanya melengkapi dengan misalkan proses progres sampai akhirnya kayak gimana, ini hasilnya. Karena tugas 1, 2, 3 kan belum selesai, jadi progres akhirnya belum kelihatan tuh. Jadi nanti ditambahkan di situ gitu. Jadi jangan takut kayak udah mah suruh bikin produk, suruh bikin laporan, tugasnya 4 lagi. Enggak. Itu hanya justru nanti dimudahkan hanya kayak mindahin terus dilengkapi di laporan. Produknya itu justru ya kasarnya gini, kalau artikel ilmiah yang dinilai itu produk tok. Artikelnya, ini ada artikel nih. Kalau artikel kamu jelek, ya udah nilainya juga jelek gitu. Kasarnya gitu. Kalau project itu ada proses, si tutornya akan melihat proses Anda mempresentasikan kampanye atau melakukan kampanye, lalala. Jadi fokusnya bukan ke laporan kalau kalau proyek ya. Itu ya yang perlu dicatat. Jadi yang kalau artikel ilmiah dia akan fokus menilai hasil akhir, tugas 4. Kalau tugas 4-nya jelek ya jelek gitu. Kalau tugas 4-nya tidak memenuhi syarat, misalkan plagiasinya 70%, udah nggak bisa lulus, sudah nggak dapet 75, itu kan syarat lulusnya 75 ya nilainya. Ibu, Kalau ya izin dipotong, Bu. Kedengaran nggak suara saya? terdengar, tapi sebentar Eh, ya, saya selesaikan Oke, dulu. baik, Bu. Kalau untuk proyek, ini dia menilai progresnya juga. Jadi laporannya ini hanya bentuk pertanggungjawaban ya. Jadi penilaiannya akan berfokus kepada bagaimana teman-teman itu kemudian mengkampanyekan si ide gagasan yang kemudian teman-teman berikan kepada masyarakat gitu. Itu sih. Jadi tidak menyulitkan untuk proyek itu. Sebenarnya ada kemudahan juga. Begitupun dengan artikel ilmiah, begitu. Ya, tadi siapa ya? Saya Bu Randy, siapa dari UPBJ Bogor. Sorry, siapa? Randy dari UPBJ Bogor. Oke, kenapa Mas? Gini Bu, yang tadi Ibu sampaikan kan di tugas 4 nanti itu kumpulan dari tugas 1, 2, dan 3. Nah, artinya tugas 1 itu kita menyodorkan sebuah file Word yang untuk kita presentasikan atau kita kumpulkan ketika webinar atau seperti apa Bu? Kalau di proyek ada template-nya nanti. Jadi ada Oh, template yang kemudian kalian itu harus mengerjakan tugasnya sesuai template tersebut. baik Bu. Ya, Terima kasih jadi Bu. jadi nggak usah takut kayak saya harus ngapain ya. Kalau artikel kan dari awal sudah ada template ya. Iya Bu. Proyek pun sama. Proyek diberikan template tugas 1, misalkan nih isinya harus ini aja. Tugas 2 isinya ini, tugas 3 isinya ini, tugas 4 isinya apa. Jadi nanti ada template. Hanya memang disesuaikan setiap tugas itu template-nya berbeda-beda. Dan jangan berpikir bahwa harus bikin satu template-nya bukan yang kayak sefull gede banyak, itu enggak, hanya misalkan maksimal 5 halaman, di mana 5 halaman itu isinya apa aja udah jelas di situ. Dan sebetulnya
bahkan nggak sebanyak itu juga sih, lebih kepada lihat aja pokoknya nanti akan ada template, diikuti si step by step-nya. Ketika sudah bisa terbuka tuh si aktivitas belajar 3 kalau nggak salah yang ada pengumpulan tugas ya. Nah itu tuh eh, di situ akan terlihat tuh template-nya seperti apa. Jadi nanti tenang aja untuk mahasiswa yang mengambil proyek, kalian akan dibimbing bukan hanya oleh tutornya tetapi juga oleh template yang sudah disediakan oleh tutornya begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Mbak Puji masih stay? Oh iya, sama. Ini tadi kayaknya belum dibaca nih. Kalau untuk Kenapa? proyek yang ini sendiri, kan yang saya baca di Baik, mohon panduan maaf, Ibu. itu Terkendala ada jaringan. Sorry, kelompok sorry. ya, Bu. Ya, Nah, lanjut. lalu kalau misalkan ambilnya individu itu boleh nggak, Bu? Kenapa gimana? Sorry. Kalau untuk Potong. proyek ini kan disarankan berkelompok. Namun kalau Oh, misalkan saya ngambil individu itu boleh, Bu. enggak kok, tidak disarankan berkelompok juga karena kami tahu bahwa tadi tadi di awal juga sebetulnya saya sempat paparkan tuh bahwa TAPS itu memang sifatnya individu. Tapi untuk project memang diperbolehkan justru. Bukan bukan harus berkelompok diperbolehkan individu. Justru sebetulnya ini tugas individu, tapi kalau mau berkelompok nggak apa-apa kalau ada temennya. Misalkan kayak kemarin tuh eh, apa mahasiswa bimbingan saya itu ada yang dari UT Bogor itu 3 orang. Saya sempat tuh menawarkan, kalian mau bikin proyek bareng nggak? Misalkan kampanyenya bareng, cuman beda-beda nih perannya. Si ini misalkan berperan fokus kepada konten pembuatan flyernya. Yang ini berfokus pada presentasinya, yang ini ke leafletnya misal, atau bikin video pada TikTok gitu misalkan sebagai medianya. Nah, boleh tuh saya sarankan kalau memang ternyata ada temennya di situ. Tapi kalau misalkan kayak di kelas itu aja mahasiswa proyek itu hanya 13 orang misalkan, atau 15 orang, karena maksimal kan 15 ya. Ada 15 orang, terus nggak ada tuh sama-sama UT daerahnya yang sama, UT Bandung gitu, atau UT Solo gitu, UT Surakarta, sorry. Itu kan menyulitkan ya untuk teman-teman. Jadi sebetulnya ini adalah tugas individu, tapi untuk proyek diperbolehkan berkelompok jika ada temannya gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, 10 menit lagi ya Mbak Puji ya. Ya, Saya ada waktu. silahkan yang ingin. Atau lanjut di chat aja kali kalau belum ada. Tadi saya keluar, Ibu. Oh keluar ya, oke. Saya coba baca dulu karena tadi juga kayak sepertinya sempat keluar. Jadi ini yang paling atas itu adalah izin mau tanya. Oh ini udah dijawab. Oke, mana ya? Mungkin tadi ada yang nanya untuk judul, Apa tuh katanya judul? dari dosen atau Oh mahasiswa oke. sendiri yang buat. Dari mahasiswa. Jadi kalau kita yang nentuin, kami yang nentuin dosen, apa nggak pusing kalian? Nanti dikasih judul yang rumit banget kan kasihan ya teman-teman gitu. Justru kami itu kan hanya membimbing, tutor itu hanya membimbing. Yang namanya membimbing, idenya itu biasanya dari mahasiswanya. Nah, ketika untuk merealisasikan si ide tersebut, itulah tutornya berperan di situ. Jangan kemudian berkecil hati ketika judul yang ditawarkan dianggap kurang sosiologis sama si tutornya. Itu tutornya lagi coba bimbing teman-teman agar dapat si judul yang baik. Karena tadi ya, tidak menutup kemungkinan pengalaman dari sebelum-sebelumnya, banyak mahasiswa tuh yang masih abstrak judulnya. Misalkan gini, dia meneliti tentang tadi deh parenting. Judulnya tuh gini doang, misalkan parenting ibu bekerja di Jakarta. Lalu apa masalahnya gitu kan? Kita pasti pertanyaannya itu kan. Iya, parenting apa gitu. Jadi di judul itu harus tergambar si masalahnya. Misalkan kayak misalkan pola asuh eh, perbandingan pola asuh ibu bekerja dan tidak itu kan terlihat ya bahwa ada masalah perbedaan antara yang bekerja dan yang tidak si ibunya, atau faktor determinan tadi, atau misalkan disfungsi pada keluarga, atau misalkan permasalahan sampah tadi, kesalahan lingkungan, kayak pengelolaan sampah gitu. Misalkan faktor pengelolaan, faktor
ketertiban pengelolaan sampah dan lain sebagainya atau apalah itu gitu ya pada masyarakat ini dan lain sebagainya berbasis kearifan lokal atau apa gitu. Nah, itu biasanya kalau memang kurang pas, kurang menunjukkan ke permasalahan yang akan diteliti, itu nanti akan diarahkan oleh si tutornya. Karena sekali lagi tadi saya ingatkan, artikel ilmiah itu dari judul saja ada kriterianya, teman-teman. Jadi judul pada proyek dan judul pada artikel itu berbeda. Kalau proyek itu lebih menekankan kepada kampanye yang akan dikampanyekan judulnya tuh. Misalkan tadi, sorry aku kasih contoh kali ya. Kayak misalkan ini ada tadi mahasiswa yang lalu itu ada satu yang untuk proyeknya itu dia mengambil, oh nggak ada ya. Oke deh, pokoknya untuk mata kuliah si proyeknya itu dia teliti tentang waktu itu penggunaan penggunaan apa tuh namanya rumah ibadah. Jadi inklusivitas pada rumah ibadah yang ramah terhadap ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kan sebetulnya lebih kepada proyek ya. Misalkan mereka mau meningkatkan inklusivitas pada tempat ibadah tersebut. Kalau di bawah judulnya jadi mata kuliah artikel ilmiah itu akan kurang ideal tuh, karena ada tuntutan-tuntutan tertentu pada artikel ilmiah yang harus menunjukkan sebuah permasalahan daripada si rumah ibadah tersebut gitu misalkan. Jadi nanti diikuti saja si step by stepnya termasuk judulnya ketika menawarkan suatu judul yang berdasar pada masalah dan kemudian direvisi oleh tutornya, jangan berkecil hati, diikuti saja begitu ya. Kecuali kalau misalkan tutornya udah ngebimbingnya agak absurd, misalkan, kok saya salah mulu sih Bu, ini saya udah mau ngumpulin tugas 2 salah mulu, udah tugas 3 diganti lagi. Nah, itu mungkin bolehlah dicurhatin ke prodi biar kita bantu komunikasikan gitu. Karena kadang sebetulnya problemnya ada di komunikasi aja antara tutor sama si mahasiswanya gitu. Ada 2 lagi di kolom chat ya, Bu. Mhm. Untuk artikel ilmiah, kapan dan semester berapa baru boleh menyusun? Terus satu lagi, untuk proyek kampanye sosial, penentuan topiknya bagaimana? Oke. Kampanye sosial penentuan topiknya gimana? Oh, untuk mata kuliah TAPS itu sebetulnya ditawarkannya itu pada semester 7. Semester 7 itu nanti akan ditawarkan. Tapi ada juga yang baru bisa mengambil tuh semester 8 kalau nggak salah. Ya tadi tergantung apakah progres pengambilan mata kuliahnya sesuai. Kan ada juga ya yang misalkan non-sipas gitu. Ada yang misalkan harus mengulang dan lain sebagainya. Jadi tergantung, tapi mulai dari semester 7 gitu. 7 8. Baik. Terus tadi apa ya? Judul ya? Sorry, apa? Judul, Proses. proses kapan mulai nyusun artikel ilmiah? Iya, pas tuton. Pas tuton. Pas tuton nanti prosesnya. Jadi tanggal 13 deh coba ya. Atau sekarang udah bisa dibuka, dipelajari aja dulu si panduannya. Di situ akan ada semua jawabannya, termasuk ketika pokoknya intinya si artikel ilmiah dan proyek itu dimulai proses proyek, proses kampanye, proses penilaian ketika tutonnya sudah bisa diakses oleh teman-teman. Karena kan teman-teman ini nggak ada buku materi pokok ya, kayak tutor yang berpraktik dan teori. Ya, jadi modal kalian untuk belajar itu adalah panduan sebenarnya. Jadi dibaca dulu tuh panduan yang ada di sesi awal. Lanjut ke pertanyaan nih, Bu. Oke, Satu lagi masih mungkin. banyak kayaknya ya. Coba saya baca langsung aja dari yang Satu mana tuh. lagi yang Mana tuh? pendekatan critical discourse untuk Mana dia? menyusun artikel ilmiah paling baru. Apakah boleh pakai pendekatan critical discourse analysis untuk penyusunan artikel ilmiah? Permasalahannya apa dulu nih? Mau open mic aja nggak nih? Kita diskusi ya lah. Sebagai penutup. Silahkan Kak Resta, biar lebih jelas. Bu, Ya. izin Bu. Untuk proyek ini kan kalau artikel, kalau hasil ketika sudah jadi dan di ACC itu diupload ya Bu, kalau nggak salah. Hmm. Website apa gitu, lupa lagi namanya. Yang mana ini? Proyek apa artikel? Yang artikel, kalau artikel. Heeh. Kalau hasilnya itu. Nah, kalau misalkan proyek itu perlu diupload dulu nggak, Bu? Sama kayak artikel.
di tugas. Tadi kan ada tugas 1, 2, 3, 4 ya. Iya betul. Tugas 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang penting nanti tugasnya itu diunggah sesuai jadwal melalui e-learning. Jadi nggak ada tuh kayak misalkan kalau dulu mungkin sempat ada ya di awal-awal ada artikel ilmiah itu mengunggah kemana gitu saya lupa. Cuman kalau sekarang pokoknya semuanya itu terpusat di si e-learningnya. Oh, Jadi, hmm. mm-mm. Jadi Jadi kita nggak perlu upload ke website tertentu gitu buat mengumpulkan tugas kita. iya betul Hmm. begitu. Jadi Oke, pokoknya intinya nanti semua prosesnya tuh ada di tutorial online ya. oke, baik, Yun. Mm-mm. Oke, tadi yang CDA mau ngobrol langsung apa gimana nih? Silakan Kak Resta. Sambil Atau lanjut, belum ya? belum ada. Atau lanjut ke pertanyaan lain, Ibu. Iya, cuma sekilas mungkin kalau tadi ya pertanyaannya hanya sekedar maksudnya sesimpel apakah boleh pakai pendekatan critical discourse analysis. Nah, saya kan perlu tahu sebetulnya apa yang akan dianalisisnya ya. Misalkan bentuk pidatonya apa, siapa gitu. Kampanye, misalkan kampanye, zaman-zaman kampanye Prabowo lah atau Anies Baswedan lah itu kan juga berkaitan sebetulnya dengan politik ya, sosiologi politik gitu. Sebetulnya tergantung gitu kalau metode yang digunakan mau pakai itu tapi jangan sampai kayak mahasiswa sastra Inggris. Karena kan itu lebih kepada misalkan dekat dengan sastra, dekat dengan komunikasi juga dan lain sebagainya. Jadi ya tergantung kasus yang akan diambil apa, masalah yang akan diambil apa, atau modal media yang kemudian akan dianalisisnya apa gitu, berbentuk apa begitu. Karena ini kaitannya kalau CDA itu kan biasanya dipakai oleh linguistik ya. Dan sebetulnya sosiologi itu pendekatannya tidak ke arah situ gitu, tapi tergantung tadi si kasusnya apa dulu, masalahnya apa dulu begitu. Kalau kemudian misalkan pakai CDA tapi dikolaborasikan dengan pendekatan katakanlah misalkan fenomenologi atau pendekatan studi kasus misalkan bisa aja kan. Jadi itu kayak mix metode kalau kayak gitu. Jadi tergantung kasusnya apa, masalahnya apa begitu. Terus ini katanya dari Mbak Dewi Astuti, saya langsung ya, Mbak Puji, untuk judul apakah boleh mengambil referensi dari Google dan kita sedikit ubah agar tidak sama persis. Kalau referensi di mana aja boleh, tapi jangan Google sembarangan ya. Kalian minimal harus tahu yang namanya Google Scholar. Disitulah kan artikel-artikel terkumpul ya. Google Academia atau apa sih bahasa Indonesianya ya? Pokoknya Google Scholar deh kalau bahasa ininya biasanya. Nah, di situ tuh cari judulnya di situ bisa. Atau kalau mau yang lebih keren lagi, eh, bisa cari di research apa sih yang di sorry ResearchGate. Nah itu bisa juga di situ researchgate.net. Nah itu teman-teman bisa cari judul-judul yang kiranya lebih internasional gitu. Jadi nggak cuman commons di Indonesia aja, tapi juga umum digunakan judulnya di luar negeri. Tapi satu yang menjadi PR dari artikel ilmiah, kalau mau eh, meniru dalam tanda kutip nih, bukan meniru atau ya adaptasi gitu ya, mengadaptasi tiru modifikasi gitu. Nah, ini poin modifikasinya harus penting karena dalam artikel ilmiah itu ada gap yang perlu kalian tunjukkan. Jadi gap dari penelitian kalian dengan penelitian yang lainnya apa? Kalian boleh menganalisis tentang misalkan konflik kayak ojol gitu. Tapi apanya yang beda dengan penelitian konflik ojol lainnya? Misalkan konfliknya dengan uh, ojek konvensional atau justru konfliknya dengan si customernya yang berbeda gitu. Kalau yang sebelumnya membahas tentang komunikasinya, kalian bahaslah tentang resolusi konfliknya atau apa gitu. Misal gitu. Jadi harus tetap ada perbedaannya. Bisa lokasi, lokus, bisa metode yang berbeda, bisa juga kajiannya. Jangan terlalu mirip gitu. Ya, terus tadi terakhir nih, kayaknya ada pertanyaan bimbingan TPS sudah ada tanggalnya di e-learning teknisnya nanti seperti apa ya Bu? Teknisnya nanti menunggu arahan dari tutornya, karena tutornya saat ini belum mulai, tanggal 13. Jadi langsung aja nanti, atau enggak dari sekarang, pokoknya pelajari deh
tanggal-tanggalnya kiranya kapan tugas pertama misalkan. Kemudian to web pertama itu kapan. Yang paling penting itu tuh ya, to web pertama itu kapan. Step by step dipelajari aktivitas satu harus ngerjain apa diikutin, aktivitas dua ngikutin, aktivitas tiga diikutin. Sebenarnya sama aja kayak tutor biasa ya, bukan hanya TAPS aja, diikuti aja apa yang ada di e-learningnya begitu. Termasuk teknisnya juga tuh webnya nanti ada di situ, linknya ada di situ, tugasnya juga nanti bisa diupload di situ juga gitu. Udah, itu aja mungkin ya untuk jawaban teknis. Sudah cukup mungkin ya Ibu untuk Ya, sesi betul. jawab. Boleh. Terima kasih atas semua jawaban dan ilmunya Ibu. Selanjutnya barangkali Ibu ada memberikan closing statement. Ya. Baik, teman-teman, tadi saya sudah sedikit menggambarkan tentang TAPS dan sebetulnya apa guna dan manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Baik yang nanti akan menjadi fresh graduate sebagai sarjana sosiologi yang memang belum pernah bekerja, maupun bagi teman-teman yang sekarang sudah menjadi profesional, bagaimana untuk kemudian meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang profesional gitu. Tadi juga saya sudah bahkan bahas soal capaian pembelajaran, kemudian juga ditunjukkanlah PO atau profil lulusan yang diharapkan dari teman-teman sekalian gitu. Saya atau kami dari program studi sosiologi berharap setelah ini tidak ada lagi mispersepsi terkait TAPS ini. Jangan sampai ada yang takut TAPS yang satu dan lebih memilih yang satu dengan alasan yang tidak berdasar. Jadi kalian harus memilih, sekali lagi yang ingin mungkin saya tekankan, kalian harus memilih bukan hanya karena kalian takut terhadap tipe yang lain, tapi karena kalian minat dan kalian butuh apa si proses yang kemudian akan dilalui dari artikel itu. Sekali lagi, kalau kalian lebih minat untuk menulis, senang baca, mau lanjut S2 dan lain sebagainya, butuh portofolio berupa artikel, pilihlah artikel ilmiah. Tapi kalau kalian merasa lebih butuh hasil praktis, hasil kayak ilmu, kompetensi, cara mengintervensi masyarakat, memberdayakan masyarakat, maka pilihlah proyek. Jadi tidak ada yang lebih utama dibanding yang lainnya. Misalkan yang proyek, waduh, ada yang panik nih habis ini. Aduh, saya mau lanjut S2 nggak bisa dong kalau saya proyek. Yang nggak gitu juga. Kan kalian juga hasil dari proyek juga kan bisa dibuat menjadi proposal penelitian nantinya ketika lanjut S2. Bisa juga kalian jadikan artikel baru bahkan ketika ingin mereka mempublikasikan gitu. Jadi harapan saya sekali lagi, teman-teman, setelah ini apapun yang kalian pilih nantinya untuk menjadi tugas akhir teman-teman, semoga itu dapat menunjang kebutuhan teman-teman untuk kemudian terjun ke dunia profesional begitu. Itu mungkin Mbak Puji yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas pesan dan penutup yang sangat bermaknanya Ibu. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Amin. Untuk teman-teman ya, supaya lebih paham, kita udah dikasih buku panduan supaya nanti kita cek lagi buku panduannya. Sebagai penutup, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan ya di kolom chat. Akhir kata, saya Puji selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Izin live.